Para bandar narkoba percaya uang bisa membeli segala hal, jabatan, keamanan, bahkan hukum. Dari bisnis haram itu, mereka hasilkan miliaran rupiah. Tapi mereka juga tahu, dari tangan mereka sendiri, jutaan generasi hancur. Mereka menyuap pejabat dan siapa saja. Asal bisnis kotor itu tetap hidup dan terus mengalirkan uang. Inilah kisah taubat dari sosok sang bandar narkoba Indonesia, Freddy Budiman. Freddy Budiman, gembong narkoba kelas kakap yang akhirnya menemui akhir hidupnya di hadapan regu tembak. Ia dieksekusi pada 29 Juli 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tapi, sebelum ajal menjemput, ada sisi lain dari Freddy yang jarang diketahui publik. Mari kita telusuri. Freddy Budiman pertama kali ditangkap karena kasus narkoba pada Maret 2009. Saat itu, polisi menggeledah rumahnya di Cengkareng, Jakarta Barat, dan menemukan 500 gram sabu. Dari situ, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 4 bulan. Tapi, siapa sangka, itu bukan akhir, justru awal dari sepak terjang yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jeruji besi ternyata tak sanggup membungkam langkah Freddy. Dari balik tembok dingin lapas Cipinang, ia justru mengatur penyelundupan, bukan ratusan, bukan ribuan, melainkan 1.412.475 butir ekstasi dari China. Itu terjadi pada Mei 2012. Akhirnya, Freddy dijatuhi vonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013. Walaupun ajalnya sudah dekat, dia masih mengendalikan narkoba di balik jeruji. Freddy masih bermain. Pada 2013, ia membangun pabrik sabu di lapas narkotika Cipinang. Selama 2 bulan, ia memproduksi 2 kg sabu tiap sesi dengan proses 54 jam. Penjara bukan penghalang, justru jadi markas. Hingga akhirnya, semuanya terbongkar pada 5 Agustus 2013. Dan tepatnya, pada Jumat dini hari, 29 Juli 2016, Freddy dieksekusi di Nusa Kambangan. Ia jadi 1 dari 4 terpidana mati kasus narkotika, 3 lainnya warga asing. Sebelum ajal menjemput, Freddy sempat bertemu Haris Azhar, koordinator Kontras. Dalam pertemuan sunyi dan tegang itu, Freddy buka suara. Ia mengungkap sejumlah fakta mengejutkan, pengakuan terakhirnya sebelum semuanya berakhir. Freddy Budiman, dalam pengakuannya kepada Haris Azhar, ia menjelaskan bahwa dirinya hanya berperan sebagai operator dalam jaringan penyelundupan narkoba. Tugasnya adalah menghubungi berbagai pihak untuk mengatur kedatangan narkoba dari Cina ke Indonesia. Ia mengatakan, harga narkoba yang ia dapat dari Cina hanya Rp5.000 per butir. Tapi di pasaran, narkoba itu bisa dijual hingga Rp200.000 per butir. Freddy juga mengaku tidak masalah jika harus berbagi keuntungan dengan sejumlah pihak. Ia berkata, kalau saya harus kasih 10-30 ribu rupiah ke masing-masing orang di institusi tertentu, itu wajar. Saya cuma butuh 10 miliar supaya barang saya bisa masuk. Pernyataan itu membuka mata bahwa jaringan ini bukan hanya soal bandar dan kurir, tapi ada dugaan kuat bahwa praktik ini melibatkan oknum di dalam institusi resmi negara. Dalam pertemuan itu, Haris Azhar menyampaikan bahwa Freddy Budiman juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia merasa tidak adil karena banyak oknum yang ikut bermain dalam bisnis narkoba, tapi tak pernah tersentuh hukum. Dengan nada kecewa, Freddy berkata, "Kemana orang-orang itu? Saya sudah kasih uang ke oknum BNN sebesar 40 miliar rupiah, 90 miliar ke oknum tertentu di Mabes Polri." Pengakuan itu mengindikasikan bahwa jaringan narkoba yang melibatkan Freddy tidak berjalan sendiri. Ada dugaan aliran dana besar kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya justru menegakkan hukum. Dan semua itu belum pernah benar-benar diungkap secara tuntas. Freddy Budiman juga mengungkapkan betapa kuatnya perlindungan yang ia dapatkan dari oknum tertentu. Ia menceritakan bagaimana ia pernah membawa narkoba dalam jumlah besar menggunakan mobil pejabat tinggi dengan seorang jenderal duduk di sampingnya saat perjalanan dari Medan ke Jakarta. Bagian belakang mobil dipenuhi narkoba. Perjalanan itu berlangsung tanpa gangguan.
Tetapi perlu ditekankan bahwa pernyataan Freddy Budiman ini belum memiliki kekuatan hukum. Klaim-klaim yang ia ungkapkan masih dalam tahap penyelidikan. Pihak berwenang terus menelusuri dan memverifikasi kebenaran dari semua yang telah disampaikan. Di hari terakhirnya, Freddy memilih jalan sunyi, larut dalam doa dan perenungan. Ia mengkhatamkan Al-Quran 7 kali seolah ingin mencuci bersih lembaran hidup yang penuh noda. Ia tak lagi mencari simpati manusia, hanya ingin mendekat pada Sang Pencipta dan menyerahkan seluruh beban dosanya. Saat waktunya tiba, Freddy meminta agar matanya tetap terbuka saat peluru menembus tubuhnya, agar penyesalan itu terasa sepenuhnya dalam kesadaran yang utuh. Ia tak memohon ampunan duniawi. Yang ia pinta hanyalah dipulangkan ke Surabaya dan dikafani dengan kain ihram milik keluarganya, selembar putih suci sebagai penutup kisah kelamnya.